Halo gengs, balik lagi bareng gua. Hari ini kita bakal ngebongkar satu kasus internasional yang lagi panas-panasnya, yaitu konflik Cina dan Jepang. Dan seperti biasa, kita gak cuma lihat apa yang kelihatan di permukaan, tapi kita akan bongkar apa motif narasi dan agenda di balik semua keributan ini. Siapkan mindset analisisnya gengs. Karena kasus ini bukan sekedar dua negara ribut, tapi permainan kekuatan yang jauh lebih besar. Dan seperti apa kronologinya? Dan tentunya ini gak sesederhana yang kalian pikirkan. Perdana Menteri Jepang mengomentari soal Taiwan. Dia bilang kurang lebih begini. Kalau Cina menyerang Taiwan, itu bisa mengancam eksistensi Jepang. Dan jika sudah ngomong soal eksistensi, itu bukan kata-kata receh. Itu udah merupakan suatu kode keras. Gue mungkin bakal turun tangan. Mungkin maksud Jepang gitu kali ya. Nah, Cina langsung panas. Buat Cina, Taiwan itu wilayahnya. Jadi ketika Jepang bilang kayak gitu, itu sama aja kayak seseorang nyeletuk soal masalah keluarga orang lain, tapi sambil bawa-bawa pentungan. Namun di balik itu semua, Jepang punya alasan, gengs. Dan Cina pun punya alasan. Tapi jelas setelah kalimat itu keluar, tensi langsung naik. Dan tentunya ini bukan konflik baru. Di antara Cina dan Jepang ada satu wilayah kecil tapi katanya banyak sumber daya, yaitu di Pulau Senkaku atau Diaoyu. Ini memang pulau kecil di Laut Cina Timur, dan saking kecilnya mungkin buat camping sehari aja udah cukup. Tapi posisi ini pulau sangat strategis, potensi sumber daya besar, dan yang paling terpenting, ini pulau punya prestige. Dan di beberapa waktu terakhir, kapal penjaga pantai Cina masuk ke wilayah yang Jepang klaim sebagai miliknya. Jepang langsung ngamuk dong. Cina balas, lah, ini dari dulu punya gua. Ini udah kayak dua orang ribut rebutan tanah kosong yang sebenarnya gak ada bangunannya, tapi harganya gila. Dan yang menarik dari kasus ini adalah efek domino yang terjadi. Turis Cina batal liburan ke Jepang. Impor makanan laut dari Jepang ditahan Cina. Acara budaya Jepang di Cina ditunda. Hingga media kedua negara makin ngegas. Dan ini bukan cuma konflik diplomatik. Udah masuk ranah ekonomi, budaya, sampai psikologis masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup serius. Di laut sekitar Pulau Senkaku, aktivitas kapal patroli meningkat. Kapal Jepang patroli, kapal Cina juga patroli. Kadang mereka saling mendekat, saling usir, dan kadang saling rekam. Ini kayak shadowboxing alias latihan adu ancam. Cuman terjadinya di lautan. Dua-duanya belum mau mulai pukul duluan, tapi posisi udah sama-sama pasang badan. Kalau kita analisis, ada beberapa motivasi. Jepang nggak mau Cina makin kuat di Taiwan, dan membuat jalur Jepang ke Taiwan dan Pasifik terganggu. Dan mungkin juga Jepang mau nunjukin, kalau kita tetap jadi sekutu kuat Amerika Serikat di Asia. Sedangkan Cina mau nunjukin ke dunia, bahwa Taiwan dan Pulau Sengketa itu harga mati. Nggak mau Jepang ikut campur di wilayah yang dianggap urusan rumah sendiri. Coba uji seberapa jauh Jepang berani naik tensi. Dan ini bukan lagi sekedar ribut. Ini power demonstration. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Gini, Cina dan Jepang lagi masuk fase tegang, tapi keduanya tahu konsekuensi kalau sampai terjadi benturan besar. Mereka saling lempar peringatan, saling uji batas, tapi masih menahan diri. Ini kayak dua orang yang nggak suka satu sama lain, tapi nggak menutup kemungkinan semua itu bakal pecah begitu aja. Mungkin itu aja untuk pembahasan konflik Cina-Jepang yang terjadi akhir-akhir ini. Tulis pendapat kalian tentang konflik ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.